karena ini sudah menjadi fitnah di mana-mana, pencemaran nama baik, saya mempertimbangkan untuk melaporkan ini, membawa ini ke ranah hukum. Tadi responnya seperti apa, Pak? Terkait ya juga saya sampaikan kalau ijazah asli itu diminta hakim, diminta pengadilan untuk ditunjukkan, saya siap untuk datang dan menunjukkan ijazah asli yang ada. Ya. Gimana caranya ngatasi ini Pak Pacul? Ya beli koyok. Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Blacker Majenang. Guys, ini berita menarik guys, eksklusif sekali. Ini guys ya, yang tadi pada orang-orang dungu cucurut ya guys. Yang datang ke rumahnya Pak D. Jokowi dan membawa tangan hampa, tangan kosong, dan rugi serugi-ruginya ya guys. Di sini Pak D. Jokowi mengklarifikasi dan menjawab akan melaporkan ke ranah hukum. Mojiar kowe. Bambang Tri kedua akan rilis guys. Siapa saja yang akan dilaporkan? Oh, nanti dulu Pak D yang akan menjawab ya guys ya. Oh ya, sebelumnya saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada para kontribusi yang sudah menyisihkan sedikit hartanya kepada kami, para konten kreator YouTuber Nusantara yang akan berkunjung ke rumah Pak D. Jokowi. Untuk apa? Ya pasti kita akan bersilaturahmi dan mengucapkan matur nuwun, terima kasih Pak Jokowi. Itu guys. Dan bagi kalian yang ingin menyisihkan sedikit hartanya boleh dan masih terbuka karena perjalanan kami kurang lebih 4 hari lagi, yaitu tanggal 20 insya Allah kita sudah sampai, dan malam 21 itu berarti malam Senin ya guys ya. Malam Senin kita akan ya bertemu dengan Pak D. Jokowi di Hotel Lorin. Dan juga hari Senin, Selasanya tanggal 21-nya kita akan ke rumahnya Pak D. Jokowi. Entah itu antri atau tidak. Walaupun antri, saya akan terima antri itu. Lanjut mengenai masalah yang akan menuju ke sel. Saya udah bilang kalian akan masuk sel. Tuh, pengacara sudah pada datang guys. Tim kuasa hukum Pak D. Jokowi hadir. Dan ini Pak D. Jokowi. Tadi Pak kedatangan dari TPUA Pak Jokowi. Ya, alhamdulillah sudah saya terima tadi di dalam rumah. Dan apapun beliau ini ingin silaturahmi, tentu saya terima dengan baik. Kemudian yang kedua, karena beliau ini meminta untuk bisa saya menunjukkan ijazah asli, saya sampaikan bahwa tidak ada kewajiban dari saya untuk menunjukkan itu kepada mereka, dan juga tidak ada kewenangan mereka untuk mengatur saya
untuk menunjukkan ijazah asli yang saya miliki. Jadi sudah sangat jelas, kemarin di UGM juga sudah memberikan penjelasan yang gamblang dan jelas, dan yang ketiga, saya mempertimbangkan karena ini sudah menjadi fitnah di mana-mana, pencemaran nama baik, saya mempertimbangkan untuk melaporkan ini, membawa ini ke ranah hukum. Saya suka itu. Mau jiar gue. Udah rugi ongkos bolak-balik, udah rugi beli nasi bungkus, berakhir masuk sel. Rugi bandar, aduh, tolong. Makanya jangan serang orang baik. 10 tahun loh Anda semua, itu khususnya para anak wabah ya guys ya, menyerang Pak D. Jokowi. 10 tahun guys, bukan waktu yang sebentar itu. 10 tahun diserang terus Pak D. Jokowi, diam. Soalnya apa? Ya buat apa ngeladenin para curut-curut itu? Toh nggak ada manfaatnya, nggak level. Sudah paripurna, sudah tidak menjabat sebagai presiden, tetap kalian serang, ya sudah. Ini bukan Jokowi yang dulu. Memang saya akui, Pak D. Jokowi tetap sabar. Soalnya apa? Sudah paripurna kan sudah beberapa bulan yang lalu ya guys ya. Tetap santai, diam. Tapi dengan diamnya Pak Jokowi, malah mereka terus menyerang dan menyerang, membuat narasi-narasi kebohongan yang alhasil ya mungkin dari pihak Pak D itu ya nanti banyak sekali masyarakat ataupun warga yang terpengaruh oleh provokasi itu yang mengakibatkan menjadi fitnah. Dan kalau sudah fitnah, walau sudah ngomong, oh ijazah Pak D. Jokowi ternyata palsu, kayak gitu kan sama saja fitnah guys, itu dosa. Dan Pak Jokowi tidak mau itu. Maka dari itu, Pak Jokowi langsung melakukan klarifikasi, yaitu oke, kita ke pengadilan. Aduh, tahun 2025 banyak sekali yang pakai itu guys, baju baru guys. Modar. Aduh, yakin. Mantap Pak D, mantap. Yang dilaporkan siapa Pak? Nanti biar disiapkan oleh kuasa hukum. Artinya kalau setelah langkah ini mereka mengklaim masih akan melakukan pelanggaran berlanjut, itu termasuk antisipasi atau peringatan pemerintah atau seperti apa? Enggak. Nanti akan kita segera putuskan. Ya. Yang dilaporkan yang kelompoknya ada beberapa Pak? Semuanya atau hanya yang kali ini atau yang kemarin aja? Nanti kuasa hukum yang akan melihat. Ya, saya kira itu aja. Pak, tadi responnya seperti apa Pak? Terkait ya juga saya sampaikan kalau ijazah asli itu diminta hakim, diminta pengadilan untuk ditunjukkan, saya siap untuk datang dan menunjukkan ijazah asli yang ada. Ya, tapi hakim yang meminta. Saya siap. Dengar drone? Dengar nggak drone? Walah drone. Kapan kowe tobat drone? Ya mungkin dengan cara Pak D memenjarakan mereka ya guys ya. Itu ya mereka jadi sadar. Bukan masalah, dengerin. Bukan masalah ini loh ijazahnya selesai, bukan. Pak D. Jokowi itu kingmaker.
apapun yang Pak D Jokowi lakukan itu harus membuahkan hasil, guys. Udah kasih saja nggak dapat hasil, rugi dong. Tapi kalau ada hasilnya, buka, ini ijazah saya, ini skripsi saya, selesai. Dan mereka yang menuduh masuk penjara. Toh. Ada temennya toh, tenan toh. Pengadilan yang meminta. Respon mereka tadi seperti apa Pak mendengar jawaban Pak? Ya, terima kasih. Pak, yang beredar kan banyak. Langsung pamit, ya. Ada yang beredar foto ijazah Pak, itu Terima kasih Pak. foto beredar itu foto ijazah Pak Jokowi di media sosial itu. Apakah Wah, saya nggak pernah melihat. Iya. Masih. Iya, terima kasih. Aduh, nih guys. Rugi bandar, guys. Rugi bandar. Aduh, salah orang. Aku salah orang. Iya, dengerin ya. Nih dengerin ya, sebelum Anda terlambat itu ya. Sekarang kalian sebelum pulang itu ke mall dulu lah. Kalau mall harganya mahal-mahal ya ke pasar kayak gitu. Untuk apa Bang? Ya pastinya beli baju. Untuk keperluan nanti Anda semua itu ya berganti pakaian di dalam sel. Ya kalau usul saya sih ya itu guys, masukkan itu guys ke dekat itu guys, kabupaten saya Cilacap itu di Nusa Kambangan itu ya. Soalnya kalau di sana nanti keluar-keluar lagi langsung cemplungkan ini makan sama paus. Aduh ini kocak guys, ini kocak yakin. Aduh. Ya Allah, ini Pak D Jokowi ya guys, luar biasa memang. Jadi untuk para pembenci ya nih monggo itu ya silakanlah kalian bernarasi kalau Pak D Jokowi inilah, Pak D Jokowi itulah, terserah kalian. Kenapa? Karena ya saya tahu kenapa Pak D Jokowi terus-menerus dihujat guys ini ya. Dihujat. Alasannya apa? Sesimpel itukah? Iya, sangat simpel guys. Jadi kayak gini guys. Dulu kan Pak D Jokowi pernah disebut apa guys? Anak PKI, orang Kristen, terus juga banyak lah itu ya, intinya jelek intinya negatif terus. Tapi pada waktu itu Pak D Jokowi masih menjabat, jadi mereka diam. Terus pas sudah ataupun mau ada pemilihan lagi, Pak Jokowi melawan. Dan yang fitnah bahwa Pak Jokowi PKI juga sudah minta maaf, mengklarifikasi apakah benar itu benar, dan ini buktinya. Memviralkan bahwa Pak Jokowi bukan PKI, saya sudah minta maaf dan saya mengakui bahwa saya yang sebarkan PKI. Saya yang ngomong Pak Jokowi PKI, saya yang mengatakan Pak Jokowi itu Kristen, agamanya nggak jelas. Tapi saya sudah minta maaf. Karena saya bukan oposisi. Pada saat itu saya wajar saya begitu karena namanya oposisi kan apa aja dihajar aja lawannya kan. Nah, karena saya sekarang bukan oposisi, saya harus tobat. Oh, harus tobat. Aduh, ini kapan kamu tobatnya drone kapan? Ini kalau kata Bambang Pacul gimana ya guys ya? Kita cari dulu. Nah Bang, ini kita tanya dulu ke Bambang Pacul. Pak Bambang Pacul yang terhormat, kalau sudah seperti ini, kita para kadrun itu ya, para kadrun sudah menyerang Pak D Jokowi sedemikian rupa tapi gagal. Mohon solusinya Pak D Bambang Pacul, monggo. Gimana caranya ngatasi ini Pak Pacul? Ya beli koyo.
Supaya sehat, beli koyo ya. Gimana guys? Ya, beli koyo. Aduh, ini guys, ini berita yang sangat menarik, ini berita yang membahagiakan kami ya guys. Karena kita akan melihat satu ya guys ya, si Rismond yang mencuat kembali, kan Rismond guys ya. Situ Pak D, Rismond, Pak D. Di list ya, satu Rismond. Terus yang kedua itu Roy Suryo. Tapi awas nanti pancinya hilang lagi ya. Terus yang ketiga Tipeng, itu ya Tipa, Wagino. Amin Rais Sangkuni. Terus siapa? Ini Egy Sujana ya, itu Egy Sujana. Terus lagi siapa tadi yang katanya wakil presiden TPUA? Banyak banget guys itu ya. Dan juga jangan lupa Pak D, itu ya. Jangan lupa saya pesan, itu warga 24% juga dilaporkan. Biar apa? Biar negara Indonesia itu damai dan tentram. Kan sisa 16% tuh nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa itu 16% itu. Soalnya apa? Duel melawan Banteng itu guys ya, rame guys. Soalnya apa? Banteng nggak bawa-bawa agama guys. Kalau 24%, aduh. Bahaya banget guys, bawa-bawa agama. Aduh. Makanya itu yang 24% itu ya, intinya itu angkut semua. Gimana menurut kalian guys ya, tentang sikap yang dibuat oleh Pak D Jokowi? Silahkan tulis di kolom komentar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.